Ada orang yang tadinya lo kenal tiba-tiba lo nggak kenal tuh ada begitu? Ada banyak. Senloko aja gue nggak kenal, begitu Senloko datang, thank you udah datang ya. Kalian siapa ya? Guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di Pod Jam, podcast jamming. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, seorang drummer, mentor gue, boleh dibilang bos pertama gue. Jadi kayak gue ngerasa sebuah kebanggaan finally hari ini bisa, udah lama banget gak ketemu soalnya bisa ngobrol bareng. Jadi gue rasa banyak banget yang bisa kita gali dari drummer yang satu ini. So please welcome Webster Manuhutu. Yeay. Thank you. Webster Manuhutu tuh nyong web sih, presentnya bung. Ya, Young Waves bisa. Young Waves bisa. Ya. Soalnya kalau misalnya, kenapa ada Young Waves? Karena kalau misalnya di keluarga tuh, kan kebetulan gue orang Ambon. Ya. Ambon tuh anak laki-laki kan panggilnya Nyong semua. Oh, oke. Nggak mungkin Nyong, kalau misalnya ketemu semua, Nyong. Semuanya nengok. Makanya belakangnya ada namanya, Nyong Webster. Kakak gue namanya ada almarhum sih, Nyong Odik. Ada Nyong Jake, ada gitu. Oh iya. Apa kabar bung? Puji Tuhan baik. Ini gue sering banget share di YouTube, di podcast. Kayak dulu gue tidak malu untuk mengakui dulu namanya juga orang berjuang kayak gitu ya. Gue mengawali jadi kru drum. Nah gue ngekruin siapa sih? Ya beliau ini yang ada di depan gue. Jadi adalah lu bos pertama gue kalau boleh gue bilang. Nggak bos lah, nggak bos. Kakak aja kakak. Jadi ingat banget dulu ya waktu Pasto ya. Iya Pasto, kita main di Bali kan. Lu gini nih, gue waktu di Banjarmasin ya. Gila gue ngeliat lu main sama Senloko, band yang genrenya kalau boleh dibilang apa ya masuknya? Hip rock ya. Hip rock pokoknya Linkin Parknya Indonesia lah pada masa itu. Serius pada tahun itu. Terus kayak ada DJ, pokoknya musiknya keren banget, modern banget. Terus tiba-tiba gue ngeliat lu main sama Glenn Fredly. Ya. Habis itu gak berapa lama gue ngeliat lu main sama Pasto lagi. Kayak semua lu hajar semua lu sikat kayak gitu. Nah tapi lu mengawali itu sebenarnya di genre apa sih bung? Malah lucu. Sebenarnya sebelum gue main sama Glenn, gue main sama Senloko. Ya. Gue pertama tuh yang, ya bisa dibilang yang bikin gue ada sampai saat ini tuh mentor guru itu namanya Amin Otokosin. Oh ya? Oh, gue main sama dia pertama. Karena gue itu dosen gue. Kan gue kuliah di Hits Harvest teologi. Cuma gue ambilnya musiknya. Okay. Nah yang dosen gue Amin Otokosin, Ko Amin. Nah itu gue banyak banget belajar dari dia. Jadi lu main ini dong, orkestra, big band atau iya, apa? main orkestra big band. Baca part kayak gitu? Baca part. Oh, lu mengawalinya di situ? Malah mengawalinya di situ. Gue gak tahu, gue baru tahu sekarang. Iya. Oke, terus tiba-tiba akhirnya lu main di Senloko. Kan lumayan jauh. Nggak, nih. dari Aminoto gue main sama Glenn dulu. Oh lu justru sama Glenn dulu? Glenn dulu. Oh. Lama sama Glenn. Kalau kebetulan karena sama Glenn, karena Glenn udah kayak kakak gue. Karena kita dari kecil bareng. Dari SD. Dari kecil. Iya. Satu sekolah dulu. Lu tau gak sih gue tuh dulu, kalau gak salah lu sempet konser yang bahkan di Banjarmasin ya. Kemarin waktu Berry kesini gue juga cerita. Bung lu tau gak sih waktu lu main sama Glenn di Banjarmasin, gue nonton tau. Namanya tuh Hotel Banjarmasin International. Jadi gini, nggak ada kan satu media untuk gue nonton musisi live pada waktu itu kan cuma nonton konser. Iya. Kalau di Banjarmasin ada tuh nama hotelnya Hotel Banjarmasin International. Jadi lu main di ballroomnya, yang main drum lu bung, Berry, masih backing vokalnya bertiga tuh. Iya. Ada Hani, ada siapa dan segala macam. Perkusinya Rejos. Iya, gitarisnya Henry Budi Dharma. Yes, waktu itu aslinya banyak Glenn dulu gitu. Waktu lagu Tega tuh baru rilis. Oh. Lama banget tuh ya, tahun berapa tuh ya? Iya tiba-tiba wah Tega lu main pakai stick brush kan. Gila nih orang. Just disikat juga kayak gitu. Cuman lu yang paling ini tuh main apa bung? Maksudnya paling kayak wah ini gue banget nih. Karena itu ya menurut waktu yang ngajarin ya. Iya. Pasti gue senengnya ini. Ya lu berapa tahun nih. Kalau udah lama, kalau menurut gue masing-masing pasti beda. Ya. Kalau menurut gue ya karena gue aslinya gitaris bukan drummer kan. Oh iya. Senengnya rock. Cuma waktu gue main drum, waktu berjalan, gue senengnya akhirnya gospel. Oke. Ya kayak black music. Mungkin gue seneng banget dengerin terus seneng aja gitu loh. Akhirnya ya udah.
Begitu deh. Iya makanya sempat gue juga bilang ini Nyong Webs drummer gospel bukan cuman ngomongin masalah chopsnya ya. Cuman Lu gak bisa chops. Banyak yang chops jago. Kita mah biasa aja. Iya tapi maksudnya kayak lu terkenal, maksudnya waktu awal kenal salah satu drummer gospel adalah Nyong Webs kayak gitu. Nggak tahu. Iya maksudnya kayak dulu. Nah tapi uniknya gue ngeliat kan lu mainnya sebenarnya rock gitu Bung. Tapi lu main groove juga, tapi touch lu nggak bisa dibohongin kayak gitu loh. Iya. Rock, wah gokil nih orang habis itu main di Pasto. Makanya gue langsung, Bung gue mau ngelamar jadi kru dong. Nggak taunya dia lebih jago. Enggak lah Bung, banyak yang masih lebih jago. Oke, kita ini deh ngobrolin masalah di Senloko dulu kali ya. Ini gue pasti teman-teman yang nonton Podjam juga banyak penggemar Senloko. Lagu Senloko banyak dipakai di festivalan dan segala macam kayak gitu. Lu masih gak sih Bung sekarang? Sama Senloko? Senloko masih berjalan? Masih berjalan. Masih berjalan ya? Masih. Tapi lu sempat ini juga, vakum juga? Sempat vakum juga, habis gue kecelakaan itu. Iya, itu yang punya band Senloko ini siapa sih sebenarnya? Nah kalau mau cerita dari pertama nih, Ya. Senloko tuh pertama yang bikin tuh gue, Gilbert bass, Ya. sama Iwan gitar. Oh, Imi itu deh Iwan. Iya, itu jadi Imi tuh, dua-duanya tuh kan. Oh, Gilbert juga Imi. Oh iya. Iya. Oke. Udah. Jadi Terus lu bertiga ya? bertiga kita bikin. Terus habis itu gue ajak, dulu belum saudara, sekarang jadi saudara, Berry. Karena adiknya nikah sama sepupu gue. Iya ya. Terus habis itu karena si Iwan sama Gilbert di IMI, Iya. dulu kan si Joe suka nongkrong situ. Karena kakaknya Kiki ngajar IMI. Oh iya. Ngajar drum. Tahu. Kiki kan drum. Iya. Udah. Gue pernah dikasih tahu tuh, maksudnya kakaknya si Joe. Kayak gitu. Terus terakhir karena waktu pas gue sempat pernah kuliah di Harvest, itu kan di gedungnya UPH. Iya. Nah si Tius kan anak UPH. Gue ajak Tius. Oke. Tapi emang dari awal lu mau bikin Senloko dengan genre musik Nggak ada, nggak pernah mikir kayak gitu. Dulu malah vokalis-vokalisnya tuh ada kita beberapa orang tuh masuk keluar gitu. Oh gitu. Iya. Sempet ada pernah ada keyboard juga. Oh ya? Iya. Ridwan namanya, teman kita. Dulu tantan tadi, asik, jago banget tuh anak. Cuma emang jalannya nggak ke situ. Akhirnya ya udah kita jalan. Akhirnya ketemu formasi yang sekarang, ketemulah formula musik Senloko itu. Terus kita tuh base kalau misalnya kita lagi kerjaan lagu, itu kita ngejam. Nggak pernah ada satu orang yang bikin lagu, oh nih lagunya kayak gini semuanya gini enggak. Kita ngejam. Jadi gitar lu ada lick apa? Lu ada licknya gitu. Oke. Gue main drumnya, gue ikutin aja, ngejam aja biasa. Kalau sekarang kan lebih kepada orang di depan laptop, gue bikin demonya dulu, lu isi kayak gitu. Iya. Kalau dulu kita nggak kayak gitu. Makanya Senloko nggak pernah kayak Iwan bikin lagunya gini, nggak ada. Jadi semuanya dikerjain bareng di studio. Bareng ngejam. Semua lagu tuh. Maksudnya dari Microphone Anthem semua terus lagu. Apa sih kedamaian nih? Kedamaian. Gila itu legend banget, gue suka. Wah gila gokil. Nah, oke, jalanlah. Gue ingat banget waktu itu apa ya, Global TV kalau nggak salah. Global TV, Senloko sering main di situ. Habis itu kayak tahun 2000 berapa sih Bung? Tuh gue lupa tuh. Kita kan 2003 keluar, 2005, 2006 ya. Dan pada masa itu kan band emang lagi gila-gilanya, maksudnya kayak belum ada K-pop, belum ada, bahkan sekarang kan kayaknya lebih mayoritas solois ya. Iya. Tapi tahun-tahun itu tuh kayak band, semuanya band kayak gitu. Iya. Nah Bung, lu berjalan Senloko ini kan lumayan padat tuh ya. Lu enjoy nggak? Gini, lu berada di dalam sebuah band rock dan masuk ke dalam industri terkenal kayak gitu. Gimana perasaan lo? Maksudnya kayak apa yang lo rasakan menjadi seorang drummer di grup band yang terkenal? Apakah memang wah ini yang gue mau nih dari dulu? Kalau misalnya bicara itu ya, pertama ya itu karena berkat dari Tuhan ya. Yes. Terus kalau musik ya karena ya mungkin ya Tuhan kasih gift gue di musik. Jadi gue jalanin itu kalau gue seneng banget ya gue sih anggapnya itu ya asik-asik aja kita jalan. Tapi kalau misalnya yang lu bilang tadi, terkenal gini-gini, enggak juga sih. Mungkin ya puji Tuhan orang yang menghargai ya. Cuma kan ada yang juga nggak, ada yang nggak suka, ada yang suka.
pasti kan gitu. Cuma kalau gue dari dulu sama anak-anak, apa yang kita jalanin, kita seneng, udah jalanin aja. Orang mau suka atau enggak, ya udah kita jalanin aja. Oke. Makanya kalau Saint Loco tuh dari dulu tuh kita nggak pernah bikin kayak, oh pingin bikin kayak ini ya, kayak gini ya, nggak ada. Kita nggak mau ikutin orang, kita ya udah warnanya Saint Loco udah gitu aja. Berarti itu kayak misalkan ada orang yang bilang wah ini kayak Linkin Park nih atau apa dan segala macam. Kenapa kayak Linkin Park tuh banyak banget tuh. Ya. Bilang kayak banyak kan pasti. Banyak banget. Karena gitu. waktu kita keluar Linkin Park lagi pas benar-benar big banget. Meteoral iya. apa gitu ya. Dan formasi kita sama kayak Linkin Park kan? Iya, dua satu vokalis, satu vokal, satu rap. Terus ada DJ-nya. DJ. Persis banget. Makanya ya udahlah, terserah lah. Ya mungkin itu juga salah satu yang orang tahu kita, wah nih Linkin Park Indonesia gini. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Tapi niatnya sebenarnya nggak ada kesana gitu. Nggak ada. Emang itu benar-benar original apa yang pengen kalian bikin kayak gitu. Iya. Berarti Bung waktu lu Saint Loco bandnya Glenn dulu kan belum Baku Cakar ya namanya. Apa sih ada namanya nggak sih dulu? Nggak ada. Sebenarnya Baku Cakar itu, ya ini gue kalau ngomong gitu kan harus hati-hati lah. Soalnya takutnya salah gitu. Cuma dulu tuh waktu kita latihan terus kita main, Glenn suka bilang gini. Gue bilang, ini gimana lagunya gimana ini? Udah nanti kita Baku Cakar aja di panggung. Itu kan kayak bahasanya orang timur kita kan. Biasa kan kalau kita kan kebanyakan Ambon semua kan ngomong. Udah Baku Cakar aja di sana. Jadi intinya ya udah hajar aja. Apapun yang terjadi udah saling hajar aja gitu ya. Cuek aja. Nah akhirnya sekarang dibikin jadi bandnya Baku Cakar. Oh jadi istilah itu sebenarnya dari Glenn sendiri kayak gitu. Dari Glenn kalau itu. sering keluar kayak gitu. Jadi waktu lu rame di Saint Loco udah lu memang kayak mengeluarkan diri dari bandnya Glenn atau kayak lu semacam wah gue sibuk banget nih di Saint Loco. Pertama ya rootnya kan pertama Amin Tokosin ya. Gue gak akan lupa. Terus abis itu gue masuk Glenn. Nah itu juga yang bawa gue di dunia musik dan banyak belajar gitu loh. Dari Glenn juga, apalagi dari Glenn ya. Itu kakak yang the best banget. Itu buat gue tuh the best. Karena dia ajarin gue juga. Di band itu gue ketemu siapa aja yang main-main di situ kan. Wah seru-seru banget orang-orangnya gitu. Waduh banyak banget gue belajar tuh, banyaknya minta ampun. Nah begitu gue bikin Saint Loco, ya mungkin ya di situ ya Tuhan berkatin juga di situ. Akhirnya begitu udah banyak orang tahu, terus banyak manggung gini-gini, akhirnya gue gak enak kan. Karena ya gue kenal Glenn tuh bukan karena kerjaan, enggak. Emang kita udah kayak adik kakak bener. Dari kecil soalnya, gitu keluarga. Gue deket banget sama keluarganya dia deket sama keluarga gue. Akhirnya gue minta izin sama Glenn. Sorry ya gue gak stop dulu nih, soalnya gue harus fokus ke Saint Loco terus. Saint Loco dulu. Itu sempat dia marah sama gue. Itu yang ngomong Berry tuh karena Berry juga marah sama gue. Karena emang udah deket banget kita kan. Itu dulu kalau misalnya kita lagi manggung tuh nggak pernah konsepnya tuh abis ini partnya ini itu bisa berubah itu. Berry cerita ke gue. Itu bisa berubah gampang banget. Gak ada song list ya katanya. Gak ada song list. Mau kata ada song list berubah semua. Berry udah cerita kan? Iya. Itu semua berubah. Udah ternyata itu di depan tuh di panggung tuh cuma Tuhan aja yang tahu tuh sama dia tuh atau maunya gimana nih. Ya udah. Tapi akhirnya begitu gue bilang sama Glenn, dia sempat marah. Beres juga bilang sama gue, iya dia marah tuh sama lu karena lu juga ngapain sih? Ya karena kan, ya gue harus, ya gue harus fokus ke Saint Loco. Iya. Itu tuh kayak pengalaman yang nggak ada teorinya tuh. Lu manggung nggak ada song list, ayo habisnya ngapain nih, terus segala macam kayak gitu. Iya. Era itu ngejam banget ya. Ngejam habis. Lu session yang ngejam, bandnya juga ngejam, kayak ngeband banget lah pokoknya gitu. Ya asik lah, seru lah. Bu ada pengalaman ini gak sih yang sama Glenn dulu deh. Pengalaman manggung lu sama Glenn yang kayak membuat lu kayak wah gue gak akan pernah manggung. Gak pernah lupa manggung gue sama Glenn kali ini nih. Itu kira-kira apa dan kenapa lu sebagai momen yang gak terlupakan buat lu selama lu sebagai drummer Glenn Fredly? Kalau di atas panggung sih banyak banget ya. Gue sampai lupa banget. Cuma kalau yang momen yang gak akan pernah gue lupa ya, gue cuma ngeliatnya bagian Glenn-nya aja ya. Karena individualnya tuh attitude-nya dia itu gue gak ketemu di lain sama orang lain. Karena Glenn tuh orangnya kepingin orang juga sukses. Itu dari dulu tuh dia gitu orangnya. Dia gak pernah merasa tertandingin, tersaingin. Gak ada. Itu bukan Glenn. Makanya Glenn suka bikin, ayo lu mau apa? Ayo sini gue bantu gini-gini.
Misalnya ada orang yang dia dari misalnya bukannya seangkatan dia, di bawahnya dia. Wah, naik gini. Wah, dia seneng, terus dia bisa support dia juga. Apa yang bisa gue bantu nih? Itu Glenn tuh. Maka waktu pas dia pergi, itu gue sedihnya parah sih. Lu datang Bung langsung ke sana? Iyalah. Itu waktu itu kok masih Covid kan lagi parah-parahnya ya. Iya. Tiba-tiba jeger. Gue tuh lagi di mall sama bini gue kayak baca Instagram tuh percaya nggak percaya. Kayak gue pernah sekali dapat mau kesempatan hampir main sama Baku Cakar, cuman karena gue nggak bisa, gue rada nyesel juga sih. Aduh kenapa gue nggak bisa ya waktu itu. Gue langsung, ya maksudnya gue nggak seakrab atau nggak sekenal itu aja bisa kayak minggir dulu. Ini beneran nih. Apalagi lo yang memang lama kerja bareng dan udah kayak keluarga kayak gitu. Waduh. Susah banget, berat banget. Dan bahkan nih teman-teman ya, salah satu lagu Glenn yang selalu dibawain di songlist urutan paling terakhir itu ciptaan Nyong Webs, My Everything. Iya bener kan? Iya betul. Gimana ceritanya tuh Bung? Tiba-tiba gue kaget loh. Maksudnya gue udah lama tahu lagu itu. Lagu itu kan booming sampai sekarang, siapa yang nggak tahu My Everything gitu. Tiba-tiba jikir, hah ini lagunya Nyong Webs gitu. Iya gitu. Itu ceritanya waktu kita tur di Palu. Oh jadi dibikin waktu tur ya? Iya, tapi sebelumnya kan gue suka main gitar. Ya. Di rumah. Ya. Gue suka ya main aja di kamar gitu kan. Ya. Terus pas lagi di Palu, gue udah dapet tuh dapet tuh. Cuma pas lagi di Palu, nah posisi kamar gue tuh sampingnya kan Glenn. Gue pinjam gitarnya Glenn. Pinjam dong, gue mau pengen main gitar akustik. Ya udah, ambil aja. Main di kamar. Begitu di belakang, buka pintu, ada beranda kecil. Belakangnya itu laut. Iya. Pas itu sore, pas mau matahari terbenam kan. Iya. Lihat. Makanya yang di kata-kata itu apa yang gue lihat gue tulis. Makanya cruising when the sun goes down kan, across the sea. Itu di Palu ya? Di Palu, di hotel Palu, cuma gue lupa namanya apa. Gila, itu My Everything terjadi di Palu. Cuma itu lagu ya. Kadang-kadang gue suka bilang sama Glenn, itu lagu, terserah orang-orang tuh artinya buat cewek lah apa ya. Buat My Everything sangat luas kayak gitu. Iya, sangat luas. Sebenarnya itu namanya You're My Everything kan. Iya. Cuma kalau gue ciptain itu emang itu kayak gue lagi ciptain tuh buat Tuhan. Itu kayak my love song to my God. Gokil. Merinding gue. Iya benar, setuju gue. Tapi Bung, walaupun lu belum cerita seperti ini, ketika gue tahu lu yang ciptain itu, gue udah tahu arah lu kemana kayak gitu. Tapi sekali lagi namanya lagu kan bahasa universal. Orang jadi banyak orang mau ke istrinya kayak gitu. Dan bahkan itu jadi salah satu love song juga kayak gitu. Iya. Kisah romantis, My Everything juga salah satunya kayak gitu. Gokil. Keren. Gue ini sih, gue nggak tahu menjadi seseorang yang pernah menciptakan satu lagu, dan gue yakin My Everything adalah lagu yang bakal legend. Apalagi sekarang sangat disayangkan Glenn udah nggak ada lagi kayak gitu. Tapi karyanya kan tetap terus ada gitu. Dan pasti harus. My Everything salah satu masterpiece dia, dan itu ciptaan lo, keren Bu. Oke. Dan kan sempat ada berita dulu gue masih di Banjarmasin yang sorry gue ini lagi Bung, lo kecelakaan apa dan segala macam kayak gitu. Berat nggak sih Bung untuk memulai main drum lagi setelah itu? Sangat tidak. Oh ya? Sangat tidak. Karena bukan karena guanya. Pertama, kecelakaan itu emang, kenapa kecelakaan itu terjadi? Itu pasti emang gue yang bego. Jadi nggak bakal ada orang bilang, wah kan itu hukuman Tuhan. Kagak, nggak ada. Itu kita yang bego. Jangan so tahu gitu deh. Jangan so tahu deh kalau ngomong apa-apa deh. Selalu apapun yang terjadi, kayak misalnya kecelakaan apa gimana, ya kitanya yang goblok lah. Karena gue lagi ada masalah waktu itu, pikiran banyak, akhirnya kecelakaan. Cuma itu jadi kayak mujizat. Itu emang kalau bukan karena Tuhan Yesus, itu gue udah mati. Saat itu mati di tempat. Ya gue hajar pagar besi, gue tiban pagar besi tajam gitu, pagar besi yang bengkok. Itu kan nggak mungkin. Saksi mata di belakang, di motor belakang. Gue naik sport Honda CBR Fireblade 929. Gue tahu Bung, itu masuk berita kan. Gue bilang, oh iya, gue masuk berita kayak lu kan gini. Gue tahu, gue tuh ngikutin lu banget dari dulu. Masuk kayak gue ngefans banget nih. Gila ini drummer rock,
drummer rock, habis itu kayak main jazz juga kayak gitu kan sama Glenn ini dan segala macam, tiba-tiba Main jazz sama Minoto. iya, habis itu ya misalnya Glenn kan sering dibilang wah jazz banget nih, padahal kan ya pop juga kayak gitu. Main tipu-tipu aja. Tiba-tiba maksudnya kecelakaan gitu, ada berita yang kurang ini, dan lu naik moge kan, lu anak moge dulu. Berapa cc? 1000. Sport lagi. Gue seneng banget sama motor. Oh, bahkan bukan motor lu? Bukan motor gue. Motor gue cuma 7,5 cc. Oh, kencang juga. Itu motor teman gue. Gue seneng banget. Jadi gue suka make. Yeah. Akhirnya itu motor teman gue namanya Sume. Okay. Terus cabut ya, punya ya udah. Tapi jangan lama-lama. Kita mau riding soalnya. Jadi kita kumpul di base camp kita di kesehatan yang dekat Bintaro. Sebelum masuk Bintaro ada jalan kesehatan. Terus gue pinjam. Terus itu bulan September 2007. Terus yaudah gue gak lama-lama kok. Udah gue muter ke sektor 9, begitu balik jatuh, ajar. Gara-gara gue ngeliat ada lobang gitu. Oh, jadi kena lobang? Kena lobang, gue lagi lari gitu. Kan motor kaget kan. Jadi gue hilang kontrol, kaget kan. Gue rem depan sama rem belakang. Motor kalau sport gak boleh tagin, harus kan. Kalau gue jadi belakangnya kayak kunci lock gitu. Takjit. Di depan ada trotoar. Kan ada perempatan, sekarang udah jadi flyover, gak ada. Ada taman, dikelilingin pagar besi. Gue ajar trotoar. Gue gini kan. Gue terbang sendiri, motor di belakang ngikutin. Di depan ada pagar besi gini. Gue bukan gini. Gue tiban pagar besi. Di sini. Logikanya pagar besi lawan badan, yang menang siapa? Pagar besi lah. Harusnya tembus, robek dalam, mati di tempat. Tapi pagar besi yang bengkok, ikutin. Makanya itu. Ini gue ketawa bukan apa, kayak secara logika tuh kayak nggak mungkin. Ya, makanya itu gue bilang juga satu aja, itu cuma Tuhan doang yang bisa bikin pagar yang. Iya. Dan begitu masuk dokter, gue dibawa ke rumah sakit. Pas bersyukurnya depan rumah sakit sektor 7. Rumah sakit itu? Dulu namanya rumah sakit nasional. Ya. Sekarang rumah sakit kok gue lupa ya. Di mana Bung? Bintaronya dekat sektor 7. Sektor 7. Apa ya? Gue kurang hafal nih. Dekat Shell, ada Shell, pom bensin Shell. Itu bukan sih yang ada Lotte Mart hari-hari itu? Itu yang kesananya. Iya. Ini yang sebelum mau ke, sekarang udah jadi flyover soalnya. Oh gitu. Lupa gue. Gue mau pindah ke Bintaro soalnya, tapi belum hafal di Bintaro. Terus ya udah pas lagi itu. Lu break berapa tahun Bung main drum itu? Nah makanya nih kalau misalnya ngomongin ini mujizat semua. Yeah. Gue keluar dari rumah sakit, setelah keluar gue di rumah sakit cuma sebulan. Sebulan ya? Ini kalau misalnya kayak gini. Lama sih Bung. Sebulan. Nggak, itu nggak lama, itu sangat cepat. Oh seharusnya? Iya, harusnya berbulan, kan gue koma. Gue komanya harusnya berbulan-bulan. Lu komanya berapa lama? 4 hari doang. Komanya 4 hari? Iya. Dokter bilang kamu nih harusnya belum sadar, harusnya berbulan-bulan. Karena yang kena, nih cepat aja ya. Ini patah, rusuk kiri patah 3, rusuk kanan patah 1. Ini patah tembus keluar. Tengkorak nih, bengkok. Gini. Otak kiri tabrak otak kanan. Dan dokter bilang harus operasi. Mama bilang, jangan pernah operasi Webster. Nanti dokter di atas segala dokter operasi Webster. Tuhan Yesus. Ibu tanggung jawab ya? Iya nanti Tuhan Yesus tanggung jawab. Akhirnya gue koma 4 hari kan. Dan gue sudah cacat kiri. Ibu Webster sudah bagian kiri sudah tidak berfungsi, sudah cacat. Ini gue merinding juga nih. Padahal udah berapa kali nih. Oke. Bu gak apa-apa ya, gue ini gak lu apa-apa. share lagi ya. Dengan senang hati gue senang. Agak takut kadang, maksudnya kayak takutnya lu males ini. Oh gitu. malah enggak, gue malah senang sekali. Karena gue mau menghubungkan dengan lu kan main drum. Iya itu dia. Iya kan? Main drum tuh kayaknya paling apa ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, otak semuanya. Iya nyambung semua. Nah begitu dokter bilang gitu ke nyokap, Webster sudah lumpuh bagian kiri dan dia akan lumpuh seumur hidup. Kita minta maaf. Oke, gak apa-apa. Terus nyokap bilang gini, jangan pernah, oh iya sama satu, kita harus operasi pasang pen, otak harus dibenerin posisinya. Jadi kepala harus dibuka posisinya otak. Nah kalau misalnya bagian otak dibenerin, gue hidup cuma 5% kemungkinan. Kalau misalnya ini patah, tembus keluar, gue pernah bawa teman gue jatuh, cewek,
jatuh terus gue ngangkat, cowoknya nggak berani ngangkat. Gue bawa nih, ini tulangnya keluar nih. Tapi ya udah, setelah berapa bulan gini-gini dipasang pen gini, baik lagi. Iya. Kalau ini nggak bisa, Iya. nggak mungkin. Pusat dari Semuanya, semua badan di sini. Tapi nyokap bilang tidak boleh. Nanti dokter di atas skala dokter operasi anak saya. Gue 4 hari koma kan? Iya. Kan udah cacat nih. Ingat, gue udah cacat bagian kiri. Iya. Jadi untuk gue koma, mata kiri aku tutup. Iya. Bengkok juga. Iya. Begitu gue bangun dari koma 4 hari, satu rumah sakit geger. Ibu, oma gitu. Ada yang panggil ibu, ada yang panggil oma. Webster bangun. Itu memang. Begitu gue bangun, gue melek, gue berdiri. Dan gue jalan. Kaki kiri, tangan kiri, gerak. Kan gak mungkin kan tuh. Iya. Apa yang lu rasain, Bung? Biasa aja. Biasa aja. Cuma gue masih belum ngerti ini kenapa nih. Karena kan masih kayak short memory lost kan. Iya, lu 4 hari hilang itu kan. Iya. Gue, ini siapa nih, gue gak kenal. Tapi ada beberapa orang kenal. Kalau mama gue kenal. Nyokap gue kenal. Oh gitu. Nah, terus kakak gue juga, gue kenal kakak gue. Oh ada orang yang tadinya lu kenal tiba-tiba lu gak kenal tuh ada begitu? Ada banyak. Senlok aja gue gak kenal, begitu Senloko datang. Thank you udah datang ya. Kalian siapa ya? Anak-anak langsung sedih gitu. Iya, Senloko gue gak kenal. Ada beberapa orang gue kenal, ada yang enggak. Terus lu mengingatnya lagi gimana? Itu setelah 2 minggu apa 3 minggu, itu balik lagi ingatan. Total semuanya. Makanya dokter bilang, ini kamu gak mungkin nih. Oh iya, mujizat pertama yang pas gue bangun dari koma kan, gerak. Iya. Itu lumpuh kan? Iya. Nah, lo ingat satu, ini patah, retak, ini bengkok kan? Pas gue 3 minggu kemudian hasil ronsen datang. Itu yang jagain gue pas gue masuk MRI itu Berry Likumahua. Iya. Makanya dia tahu banget tuh kejadian semuanya itu dia tahu. Iya. Terus begitu hasil ronsen datang, hasilnya adalah ya sekarang ini sudah normal semua. Wow. Normal kan? Ini normal. Dan kiri gua tuh kuat sekali. Kan yang cacat kiri. Iya. Ya gue jalan biasa aja. Dan terus? Semuanya. Dan main drum juga. Ya udah. Setelah gua keluar dari rumah sakit 2 bulan kemudian, gua main lagi sama Senloko. 2 bulan. 2 bulan kemudian di Senayan. Itu acara MTV Staying Alive kalau salah ya. Iya. Itu main cuma 3 lagu. Iya. Udah main aja. Orang begitu gue masuk situ, orang pada kaget. Lo ngapain sini? Ya kan Senloko main. Ya gue tahu, tapi lo ngapain? Kan lo baru keluar rumah sakit. Ya gue udah sembuh. Oh lu gila lu ya. Gila ilmu kedokteran kayaknya patah sama lu nih, Bung. Ya dokter bilang sendiri. Saya seumur hidup jadi dokter. Saya belum pernah ketemu pasien kayak kamu. Saya pernah tanganin pasien kayak kamu, persis. Tapi sekarang dia ada efek samping, dia cacat. Tapi kamu nggak ada sama sekali, semuanya balik. Ini kamu punya kejadian ini melawan struktur ilmu kedokteran di dunia. Terus gue bilang, ya dok, yang ciptain saya Tuhan Yesus, bukan dokter. Dokter bilang cacat gini, kalau Tuhan bilang nggak bisa lah. Yang berkuasa sama kita Tuhan, bukan manusia. Dan gue belajar itu nyokap gue punya iman. Gokil. Bung, lu 4 hari koma itu bangun rasanya ya amit-amit ya, jemung bayi gitu, amit-amit. Gue cuma pengen tahu dong, kayak bangun tidur ya. Iya kayak bangun tidur. Cuma gue masih nggak sadar nih kenapa nih. Short memory loss ya. Akhirnya lu ngerasain itu ya, bener-bener lupa ya. Bener-bener Tapi lupa. akhirnya balik lagi dengan sendirinya. Bukan karena lu lihat foto, lihat apa. Enggak. Balik. Gokil sih. Tapi Bung, nah setelah itu semua kan baru di situ kita ketemu. Setelah itu, Jadi setelah itu gue tahu ketika gue udah pindah ke Jakarta. Dulu tuh teman satu kos gue namanya Maliaki. Dia main sama Pasto. Lu ikut gue dong. Sekarang drummernya ini nih, Nyong Webs gitu. Tadinya kan sempat Sinyo, sempat Ape. Pasto mau pakai ini nih, Nyong Webs buat drummer. Wah, gue ngefans banget Ki. Ikut, di situ lah kita ketemu, Bung ya. Gue ngikut lo pertama kali, gue ngakuin itu di Hard Rock Bali. Plaza Semanggi juga pernah tuh. Iya, Plaza Semanggi. Di atas lagi gitu. Yoi. Di situ gue baru ngikut. Wah,
ini orang kayaknya perasaan waktu itu pernah kecelakaan berat ya, cuman masih tetap sangar main drumnya. Oke Bung, ya jadi kalau sekarang ini lo Senloko masih jalan. Masih. Bermusik lo di mana aja sekarang? Kalau boleh gue tahu. Kalau gue sekarang ya prioritas gue pasti Senloko ya. Ya. Terus gue punya project tuh ada namanya Triple X Impact. Ya. Itu gue, Berry Senloko. Oke. DJ-nya DJ Slide. DJ-nya Slide tuh DJ-nya Tujuh Kurcaci. Oke. Sama satu lagi gitar Hamdi. Hamdi, oke. Ya. Yeah. Terus kita bikin nih kayak ya mungkin nggak hampir sama kayak Senloko cuma enggak gitu loh. Soalnya nggak ada yang nyanyi kan. Jadi rap aja. Iya. Lebih ke elektronik sih. Karena elektronik tapi tetap gue tuh dengerin elektronik juga kan sekarang. Ya. Tapi gue tetap mau tuh drum tuh tetap akustik. Oh, oke. Tetap drum beneran gitu loh. Ya. Jadi ya satu-satuin aja. Nah terus selain Triple X Impact ada gue bikin lagi. Tapi nih lagi bikin lagu terus. Oke. Gue berdua sama saudara gue nih, Gaby. Oke. Gaby. Namanya 2912. Oke. Kenapa namanya 2912? 29 12. Kenapa tuh? 29 Desember. Karena ulang tahun kita sama 29 Desember. Oh, oke. Nice, Tapi ini tunggu aja, ini lagi dikerjain nih kita nih. Ntar kalau udah rilis balik Podjam lagi. Wets, pasti. Banyak Kalau- teman-teman gue yang mau rilis Podjam ya rilis ya. Pasti. Kalau Gaby ini dulu dia idol juga. Oh, oke. Kalau misalnya mau lihat apa namanya? Itunya sih angkatannya dia ponakan gue. Bentar, Gaby. Kayaknya gue pernah denger deh Bung. Iya, Oke, idol. Gabriela. Iya, oke. Nah terus Senloko ini sekarang personalnya siapa aja sih kalau boleh tahu? Nah, kalau misalnya Senloko personalnya semuanya sama kecuali vokalis Joe. Joe udah nggak di Senloko. Oh, Joe udah nggak. Udah nggak. Dia udah di Bali kayaknya kan sekarang. Oh iya udah di Bali. Terus Siapa sekarang? Dimas. 21st Night. Ya betul. Oh, iya. Oke. Nah kalau untuk vokalis tuh Dimas kita kenal dari zaman Senloko belum bikin album malah. Oke. Kita main sama-sama di Bibis dulu. Zaman dulu banget tuh. Iya. Di mana Lama sih? banget tuh. Jakarta. Menteng. Menteng, iya. Oh itu dulu kan ya kita punya angkatan tuh kayak Senloko dia punya band. Terus sama Keripik Pedas. Suka main situ juga. Iya. Jadi kita kenal dia udah lama. Udah gitu kita juga tahu gitu loh. Apa suaranya gimana asik banget. Lu tuh ini banget Bung ya. Band-band zaman dulu. Masa lu ada di komunitas itu kayak gitu? Iya kita emang dari dulu komunitasnya emang underground kita. Jadi bukan tipe band yang ngeband bikin album buar gitu. Enggak. Jadi kita mengalami tuh yang dari susah-susahnya gimana. Iya. Makanya kalau band ya sorry sih. Kalau band yang datang tak langsung wah gini Instan. insan. Cepet juga ya, kayak Nggak gitu. bakal lama. Ibaratnya kenyangnya nggak bakal lama tuh. Iya. Harus susah dulu. Iya, oke. Oh iya, Bung, gini. Sekarang itu gue nggak tahu kenapa. Lu setuju apa nggak sama gue nih? Drummer terutama banyak yang muda-muda, gila-gila jago Iya. mainnya. Dan nggak tahu kenapa drummer. Jarang Iya. tuh gue ngeliat ada lah beberapa ya, misal kayak pianis cilik atau basis cilik. Tapi kalau drummer cilik, Banyak banget. buset. Gue jadi juri festival, misalkan nih Yamaha bikin acara, kayak gue ngeliat, anjir ini anak bocah umur 10 tahun mainnya kayak gini, gedenya kayak gimana? Iya makanya. Gila gue liat sekarang. Makanya gue bilang, aduh gue foto aja deh. Makanya di Instagram gue jarang tuh ada video-video drum. Abis banyak banget drummer jago, masih kecil semua lagi. Akhirnya udah kita foto-foto aja lah. Tapi karakter tidak bisa dibeli. Bu. Maksudnya gue melihat lo, apalagi ya gue yakin orang di luar sana pada nyong Senloko, apalagi Senloko kayak gitu. Dan lo yang bikin itu, lo juga drummer awal-awal, drummer rock. Tapi lo ada skillnya, maksudnya kalau lu bahkan lu mainin gospel rock lah kalau boleh dibilang kayak gitu kan. Nah ini buat drummer generasi sekarang yang masih muda, apa sih kira-kira hal yang mungkin tidak bisa mereka pelajari secara teori, tapi untuk tetap terus, lu kan gue ini Bung, gue boleh bilang sedikit ya, lu ini drummer tersangar kalau gue lihat, tapi dengan hati terlembut. bener.
Serius, gue tuh kadang makanya sampai dari dulu sampai sekarang gue nggak akan pernah lupa namanya Nyowebs. Orang yang mempercayakan pertama kali sama gue. Bahkan gue selalu pernah bilang ke orang, pertama kali gue session kan sama Pasto. Gara-gara apa? Gara-gara lu balik San Loko lagi. Iya nggak waktu itu? Iya. Dia kan, maksudnya lu percayain gue kayak gitu. Udahlah, Ale aja yang main kayak gitu. Ingat banget gue. Iya. Maksudnya setiap hari gue lihat main lu, maksudnya gue udah tahu lagunya, gue udah ini dan segala macam kayak. Lu salah satu orang yang membiarkan gue untuk yaudah lu aja yang main drum pada saat gue nge-crew kayak gitu. Maksudnya kayak wah best banget nih orang. Makanya sampai sekarang dari tahun berapa itu? 2009 kalau nggak salah. 2010 ya. 2010. 11 tahun. Sampai sekarang gue nggak pernah lupa momen-momen itu sampai sekarang kayak gitu. Nih Bung, ada pesan-pesan gak sih buat drummer-drummer generasi penerus? Kalau buat gue, karena kalau ini bukan pesan ya, gue untuk diri gue juga sendiri. Oke. Gue kalau misalnya ngomong sama orang-orang, jadi diri sendiri aja. Kalau udah main drum, main musik apapun itu, mau nggak usah main musik dimanapun kita berada, jangan ngopi. Jangan kayak pengen kayak, oh gue pengen kayak gini. Jangan dong. Karena Tuhan ciptain kita kan punya ciri khas sendiri kan, karakter sendiri. Jadi bangun aja, cari itu. Mungkin kalau misalnya suka genre apa, ya udah pelajarin semuanya. Tapi waktu akan ajarin kita, memang kita di sini. Kayak gue main sama Minato Koshi, gue sempat main jazz juga. Oke. Cuma ya gue bisa main jazz, tapi tetap gue bukan di situ gitu. Ya. Gue main rock juga. Kalau gue pas main gitar, gue main rock. Coba pas gue main di San Loko, dimanapun gue berada, begitu gue udah main drum, di lingkungan gue misalnya itu gitar apa, rock atau jazz atau apa, warna gue ya udah itu aja. Emang jadinya kayak gitu loh. Gue nggak bisa bikin, oh nanti gue bikin kayak gini. Nggak, gue bukan nggak bisa, gue nggak mau. Dan emang nggak bisa juga karena ya nggak bisa disamain lah, kayak kita main drum, gue nggak bisa kayak lo, tapi lu juga nggak bisa kayak gue. Karena ya menurut gue Tuhan ciptain kita tuh masing-masing punya keunikan sendiri gitu loh. Jadi kalau menurut gue kayak, oh jagoan mana gini-gini, bukan jagoan sih, semuanya jago. Cuma bedanya di rasa beda kan. Kata-kata jago itu terkadang suka menjebak ya Bung ya. Iya nggak apa-apa sih menilai orang, wah maksudnya dipakai ini orang jago banget main. Tapi terkadang jago ini bisa membuat apa ya, mental seseorang justru malah turun kayak gitu loh. Makanya gue lebih suka daripada ngomongin jago dan segala macam, mending ngobrolin masalah karakter. Mulai dari karakter main, attitude lu main drum kayak gitu, segala macam. Jadi harus jadi diri sendiri. Nah, terus satu nih, lu kan punya band San Loko yang dari dulu sampai sekarang masih tetap terus eksis. Buat ya, penonton Podjam ini nggak cuma drummer gitu, berbagai macam ada bahkan yang punya band. Sharing dong, gimana band ini supaya nggak cepat bubar kayak gitu. Banyak band yang bubar, banyak banget kayak gitu. Band gimana sih untuk tetap solid terus? Apapun yang terjadi, mau di atas mau lagi di, karena gini, lagi di atas oke, bahkan lagi di atas bubar juga. Apalagi lagi di bawah kayak gitu. Ini gimana caranya band lu lagi mau, wah ini band lagi terkenalnya atau lagi masih ada mayem aja kayak gitu. Gimana untuk tetap terus solid satu sama lain? Kalau gue nggak bilang tentang band lain, pasti gue bilang tentang San Loko aja. Kalau kita tuh karena kita di band ini, kita anggap ini keluarga. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya keluarga, berarti lo harus terima apa adanya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Mau gak mau harus kayak gitu. Makanya dari dulu sampai sekarang misalnya kita punya bikin lagu atau gimana, kita gak pernah bilang, oke kalau misalnya jelek tuh jangan. Ya udah, rundingin maunya gimana. Jadi ada yang gak enak apa gimana, ngomongin langsung. Karena kan kita keluarga. Intinya itu aja. Beda sama session. Kalau session, ini gak enak nih, cabut. Cut. Iya kan? Wah jelek nih mainnya, cut. Iya gitu aja. Attitude juga gak bagus. Udah datangnya gak pernah on time, cut. Iya gitu. Jago tapi attitude jelek, ya cut pasti. Nah kalau ya puji Tuhan kalau gue main session ya, dulu ya sering main session. Cuma gue tuh pikir ya bagus, gue bukan drummer jago banget gimana gitu kan. Yang penting gue bisa bikin lagu enak semampu gue. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang, oh gue maunya kayak gini, ya udah berarti bukan gue. Lu cari aja yang lebih jago. Jadi intinya kalau misalnya untuk band itu ya harus menerima apa adanya. Terus komunikasi, Bung. Komunikasi. Kita nggak boleh bilang gini, nggak ada yang dominan, nggak ada, sama semua.
Meskipun misalnya itu MD-nya siapa, apa gimana, oke, tapi tetap aja. Pokoknya harus ikut gue semuanya gini. Oh nggak bisa kayak gitu. Itu hitung berapa pecah langsung. Yeah. Atau bertahan tapi nggak sehat di dalamnya kayak gitu. Iya. Nah itu mah kayak bom waktu kan. Iya, setuju gue. Cepat atau lambat. Iya. Per. Jadi intinya komunikasi. Satu Komunikasi. hal. Kan kadang ada beberapa personil kan pasti ada yang menonjol ya. Equality, jadi kesamaan semuanya tuh harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk bisa terus bertahan kayak gitu. Dan itu yang diterapkan Senloko, Bung. Iya, mungkin masing-masing dari kita ada band juga sendiri di luar. Iya. Misalnya yang band itu, wah lagi naik daun gini-gini, ya udah bagus, nggak apa-apa. Cuma tetap kita baik lagi. Mau ngapain kita punya keluarga sini nih, prioritas di sini. Jadi Senloko ini udah keluarga gitu. Ya keluarga. Meskipun kita banyak manggung atau gimana, tapi tetap aja jadwal nggak boleh bentrok sama desain loko. Gitu aja. Simple sih gitu. Bung, Senloko sekarang indie berarti? Atau masih label? Enggak, kita label tuh gara-gara cuma ini aja, apa single kita terakhir kan sama Naga Suara. Tapi kalau misalnya nggak di label. Nggak di label ya? Enggak. Sendiri cuma berarti? gara-gara single yang dipegang mereka. Tapi tetap aja semuanya sendiri. Oh semuanya sendiri tapi Iya. single dipegang ini. Sekarang sih kalau dulu mah ini ya, kalau dulu kan label indie gitu. Sekarang iya. kayak lebih terserah maunya gimana nih. Soalnya sekarang gampang, semuanya bisa sendiri soalnya. Iya. Kayak pilihan tuh ada di kita. Iya. Ada juga yang gue sebenarnya masih indie tapi untuk lagu ini kayaknya kita sama ini kerja sama ini dan Iya. segala macam, lebih dinamis kayak gitu ini Iya. pergerakannya kayak gitu. Bung, thank you banget udah mampir ke Podjam. Gokil. Ini kita ngobrol dari tadi nggak berasa nih. Hampir sejam. Thank you juga nih udah diundang sama drummernya Noah. Additional. Nih gua apa ya? Selama 11 kurang lebih 11 tahun kenal, ini salah satu momen langka bisa ngobrol panjang banget tentang musik, tentang bahkan Nyongap juga udah cerita masalah masa lalu yang mungkin menjadi, gue nggak tahu lu menjadikan itu kenangan buruk atau pelajaran atau kayak gimana? Pelajaran lah. Pelajaran ya. Jangan kenangan buruk. Semua tuh pasti pelajaran. Oke, lesson learn, ada pelajaran dari situ dan bahkan lu nggak malu untuk mengakui itu bego gue waktu itu kayak gitu. Yang bego. Harus tidak seperti itu. Thank you Bung ya, sekali lagi lu udah kasih share untuk drummer, untuk teman-teman band di luar sana. Semoga Senloko tetap terus eksis. Amin. Nanti suatu saat kalau misalkan band lu, project lu ada karya dan segala macam, gue pasti. Ya. Doain aja. Oke, semuanya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Riolif, follow Instagram @Riolif, follow juga @Nyongwebs ya. Ya, nama asli. Kalau Instagram Kalau di Instagram apa? Webster Manuhutu. Webster Manutu ya. Sorry gue salah. Webster Manutu. Jangan lupa nonton nanti Nyongwebs akan main drum salah satu lagu Senloko yang paling sering dipakai di festivalan. Oke guys, see you, bye. Bung, thank you. Sama-sama.